Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghitha'an ahwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa habibina al-mujtaba khairul anam wal wara wa khairu man wala khara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, ikhwatul kiram, kaifa halukum? Aina tawaqqafna min dars? Ay safha? Hah? Sama kan? 27. Satu awal sama yang misring. Al-an tis'ah wa isrin. Baik. Baik, safhah 29. Ataqtum? Fi hadhihi safhah yujad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat juga penduduk langit dan bumi hingga seekor semut di dalam sarangnya dan juga seekor ikan akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, di sini masih berbicara tentang fadhailu al-ilmi. Ya. Masih membicarakan tentang fadilah dan keutamaan ilmu, baik penuntutnya ataupun yang mengamalkannya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah beserta para malaikatnya, beserta para penduduk, ya baik penduduk langit dan bumi, sampai seekor hewan pun, seserangga pun, seekor semut, bahkan seekor ikan yang ada di air, itu akan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini adalah tugas para penuntut ilmu setelah menuntut ilmu. Kita kalau sudah selesai menuntut ilmu di pondok-pondok, di kampus-kampus, di kuliah, di sekolah-sekolahan, di masjid-masjid, ataupun di lembaga-lembaga keilmuan yang lainnya, kewajiban kita setelah itu adalah mengamalkan dan mengajarkan apa yang telah kita pelajari, mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah manfaat dan keutamaan seorang ilmu, seseorang yang berilmu. Makanya Ustaz selalu mengatakan, mengulangi perkataan Ustaz bahwa seorang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahi, mengajarkan dengan ilmunya, itu ibarat pohon yang rindang daunnya dan lebat buahnya. Karena dia memberikan manfaat baik untuk dirinya sendiri dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Dan memang inilah tugas kita. Tugas kita sebagai penuntut ilmu setelah mengilmu lalu mengamalkannya. Makanya dalam hadis lain dikatakan, innal anbiya
La yarujuna dirhaman wala dinaron. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta kekayaan, tapi mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Wal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama, yang nanti akan dicap sebagai seorang ulama adalah ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi. Ahli waris dari segala halnya, dari segi, bukan hanya sekedar ilmunya, tapi juga tugas dari seorang nabi. Apa tugas seorang nabi? Mendakwahi umat. Mendakwahi umat. Itu akan menjadi tugas kita, akan menjadi beban kita yang harus kita tunaikan. Dan tentunya setelah kita menuntut ilmu, baik kita ini menjadi seorang ustadz, menjadi seorang alim, ataupun bukan menjadi seorang ustadz, tetap kita dibebankan untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maupun kita sebagai seorang pengusaha ikan, pengusaha makanan, pengusaha apa saja, selama kita pernah menuntut ilmu, memiliki ilmu, kita wajib mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Paham ya? Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yasba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Bahwa seorang mukmin itu tidak akan puas dan tidak boleh puas dari kebaikan yang ia dengar sampai impian tertingginya adalah surga. Di sini Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim, tidak boleh merasa kenyang dengan kebaikan yang kita lakukan. Pertama, karena kebaikan itu tidak akan habis. Kalau misalnya kita kenyang, udahlah sekarang sudah kenyang, nggak mau berbuat baik lagi, nggak mau sholat lagi, nggak mau puasa lagi, nggak mau sedekah lagi, nggak mau menuntut ilmu lagi. Apa akhirnya? Kalau udah merasa kenyang dalam kebaikan, ujung-ujungnya akan terjerumus dalam keburukan dan akan menghapus semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan akhirnya muntahahunya bukan jannah. Ujung finishnya, jalan finishnya bukan jannah, bukan surga, tapi neraka. Ini pertama, bahwa alasan pertama sebagai seorang mukmin itu tidak boleh merasa kenyang dalam hal kebaikan. Kedua, tadi kita tidak tahu akhir kita ini bagaimana. Siapa yang tahu akhir kita ini? Bahwa saya ini pasti masuk surga atau masuk neraka? Tidak ada. Tidak ada. Di dalam hadis siapa yang hafal? Wa kataba rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqi au sa'idin, ya. Sudah ditentukan umurnya, rezekinya, amalnya, bahkan sudah ditentukan kita ini akan masuk neraka ataupun surga. Tapi yang jadi masalah, bukan jadi masalah, yang jadi misteri adalah kita tidak tahu bahwa kita ini akan masuk neraka ataupun tidak. Makanya diserukan, ditegaskan oleh Nabi bahwa kita ini tidak boleh merasa kenyang dengan kebaikan sampai benar-benar kaki kita menginjakkan ke dalam surga. Ini alasan kedua. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Faqihun wahidun asaddu ala syaitani min alfi abidin." Seorang yang paham dalam agama, faqihun wahidun, seorang yang paham dalam agama lebih ditakuti oleh setan daripada seorang yang ahli ibadah, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi setan
Para setan yang dimana setan itu tugasnya adalah selalu mentalbis, selalu memberikan was-wasah kepada manusia, selalu mengajak dan menyerukan manusia agar terjerumus dalam kejelekan, kemaksiatan sampai masuk ke surganya, sampai masuk ke neraka. Mereka ini lebih takut kepada orang-orang yang fakih, orang-orang yang pintar dan paham terkait agama, daripada orang yang hanya berbuat ibadah saja tapi tidak paham terkait hukum-hukum agama. Dalam kisah yang sudah pernah kita bahas, ada seorang yang tidur di masjid dan ada orang yang sedang sholat. Ketika setan masuk ke dalam masjid, setan lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sedang sholat. Malah setan mengganggu orang yang sedang sholat. Ketika ditanya kenapa dia takut kepada orang yang tidur, yang dimana seharusnya orang yang sedang tidur itu lebih gampang diganggu, lebih gampang diberikan was-wasah. Tapi mengapa setan lebih memilih orang yang sedang sholat, diganggu, diberikan was-wasah? Apa jawaban setan? Dia menjawab, saya lebih takut kepada orang yang sedang tidur ini karena dia berilmu, adalah seorang yang berilmu. Sedangkan orang yang sedang sholat ini dia tidak berilmu, hanya sekedar sholat saja. Makanya setan tidak takut dengan orang yang rajin ibadah tapi tidak berilmu. Setan lebih takut kepada orang yang benar-benar berilmu. Apalagi orang-orang yang berilmu dan juga rajin ibadah. Setan akan lebih takut lagi. Dan sering Ustaz bahas bahwa peperangan antara kita dengan setan adalah peperangan masalah iman, ya. Masalah iman. Makanya dalam meruqyah, mengobati orang yang kesurupan itu adalah perkara iman. Bukan masalah apa yang dia baca, bukan masalah bagaimana bacaan dia. Karena kalau kita saksikan banyak aktivis-aktivis ruqyah yang dimana bacaan tajwidnya masih ada yang salah, tapi setan takut. Kenapa? Karena keimanan dia yang tinggi. Makanya ketika kita menghadapi setan, harus kita mempersiapkan iman kita. Dan juga bukan hanya sekedar ketika kita berhadapan langsung, tapi ketika kita beribadah pun atau dimanapun kita berada, selalu kita meningkatkan iman agar setan itu tidak mengganggu kita. Makanya kita kalau berdoa zikir pagi, zikir petang, atau doa sebelum tidur, kalau kita hanya sekedar berdoa saja, ataupun kita meniatkan meruqyah hanya sekedar membaca saja tanpa diniatkan di dalam hati, tanpa meyakini di dalam hati, doa-doa tersebut, bacaan-bacaan tersebut tidak akan memberikan efek. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran ataupun berdoa, zikir pagi, zikir petang, doa sebelum tidur, doa sebelum masuk ke hammam, dengan meyakini dan beriktikad bahwa doa ini benar-benar akan bermanfaat bagi kita, insya Allah akan bermanfaat, memberikan efek kepada kita. Makanya kalau kita meruqyah tanpa ada niat di dalam hati kita, bacaan itu hanya akan jadi bacaan biasa. Tapi kalau kita diniatkan, diimani bahwa bacaan ini untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita, di dalam badan seseorang, insya Allah akan memberikan efek. Bukan hanya saja penyakit apa disebutnya, penyakit ghaib, sihir, santet atau penyelayan, bahkan penyakit-penyakit biasa pun bisa sembuh. Karena Quran adalah syifa, obat dari segala penyakit. Bukan hanya penyakit hati saja, penyakit badan pun penyakit biasa. Kalau kita meyakini, benar-benar mengimani bahwa apa yang kita baca ini bisa menyembuhkan penyakit, insya Allah akan sembuh. Dan hadis selanjutnya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, likulli syai'in imad, likulli syai'in imad, wa imadu hadzal dinil fiqhu, wa ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Segala sesuatu itu memiliki tiang ataupun pilar, dan pilar tiang agama ini adalah pemahaman al-fiqhu, pemahaman dalam agama. Dan tidaklah seorang hamba Allah itu lebih baik ketimbang pemahaman dalam agama. Di pondasi agama ini adalah memahami agama. Agama ini akan hancur ketika banyak orang yang tidak paham agama. Agama ini akan hancur ketika banyak orang yang tidak menyerukan kepada agama yang baik. Agama ini akan hancur ketika sudah tidak ada lagi orang yang memperjuangkan agama ini. Maka di dalam hadis lain dikatakan, innallaha la yantazi'u ilma intiza'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mencabut ilmu secabutan atau satu kali cabutan udah ilmu dicabut. Tidak. Allah tidak akan menghilangkan ilmu, tapi Allah akan menghilangkan ilmu biqaudil ulama. Allah akan menghilangkan ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza la yabqa alimun, sampai tidak ada yang tersisa dari seorang ulama pun, ulama yang rabbani. Ittakhadhan nasu aliman juhalan atau ulama juhal. Ketika para ulama sudah wafat, maka manusia-manusia yang masih hidup ini akan menjadikan seorang yang jahil sebagai ulama. Fa'aftau bi ghairi ilm fa'adallu wa adallu. Dan yang nantinya ulama-ulama yang juhal ini, yang bodoh ini, yang dijadikan oleh manusia ini akan memberikan fatwa-fatwa dengan ataupun tanpa ilmu, sehingga dia menjadi sesat dan menyesatkan. Paham maksud hadis ini? Jadi Allah SWT tidak akan mencabut atau menghilangkan suatu ilmu kecuali dengan wafatnya seorang alim. Kenapa? Karena ketika seorang alim sudah wafat dan tidak ada yang menurunkan ilmu ini, maka ilmu itu akan terputus. Yang nantinya ketika tidak ada seorang ulama lagi, para manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh itu sebagai seorang ulama, sebagai rujukan, yang dimana dia tidak mempunyai ilmu. Sehingga ketika dia dimintai fatwa, ditanya, dia akan berfatwa dengan tanpa ilmu, sehingga jadilah sesat dan menyesatkan. Hilanglah ilmu tersebut. Dalam hadis lain dikatakan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Dunia itu terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali mengingat Allah atau semisalnya, atau orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis ini dijelaskan, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Ataupun karena memang dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah ujian. Disebutkan juga dunia ini adalah kebun, yang dimana kita sedang menanam dan akan kita panen dari hasil tanamnya ketika kita di akhirat. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, ujian. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang alim,
dan juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan hadis ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa bahwa seluruh manusia ini dalam kerugian. Kenapa dalam kerugian? Karena tadi memang hakikatnya dunia itu adalah terlaknat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan di sini kecuali orang yang berzikir dan seorang alim. Dan di mana tentunya orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang alim itu insya Allah pasti beriman. Illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang selalu menasihati dalam kebaikan dan selalu menasihati dalam kesabaran. Hadis selanjutnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat lain dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasma'u. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril qawaqibi. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya batagi fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, mencari jalan untuk meraih ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan syarat ketika dia mencari ilmu, ridha, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya para malaikat akan berdoa untuk kita, untuk penuntut ilmu. Bukan berarti meletakkan sayapnya, taruh sayap-sayapnya dia di atas surga, tidak. Tapi para malaikat akan mendoakan kita seorang penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang kita lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Dan sesungguhnya apa yang ada di langit, ya, penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di air itu akan beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawaqibi. Dan keutamaan seorang yang alim dibanding dengan orang yang ahli ibadah, kafadil qamari ala sa'iril kawaqibi, itu seperti keutamaan bulan dibanding dengan bintang. Bagaimana keutamaan bulan dengan bintang? Bulan lebih gede, pertama terlihat lebih gede, dan bulan lebih terang cahaya daripada dari bintang. Dan juga bulan hanya satu, cukup satu untuk menerangi malam hari. Tapi bintang beribu-ribu bintang. Makanya satu orang alim itu seperti bulan, sedangkan beribu-ribu orang ahli ibadah itu yang tidak mempunyai ilmu itu seperti
bintang, beribu-ribu bintang yang ada di langit. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ini yang sudah kita bahas tadi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Bahwa sesungguhnya para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama warathul ilma. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Bukan hanya kepada umatnya saja, sampai kepada keluarganya pun para nabi tidak meninggalkan harta, tidak memberikan dinar ataupun dirham, tapi mewariskan ilmu dan amanah untuk mendakwahi umat manusia. Faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang besar. Nah, dalam hadis ini ada berapa keutamaan bagi seorang penuntut ilmu? Ada berapa keutamaan? Pertama, apa utamanya? Dalam hadis ini, Allah akan memudahkan bagi penuntut ilmu jalan ke surga. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan dia ridho ketika dia menuntut ilmu, juga mengamalkan serta mengajarkan ilmu tersebut. Kedua, kenapa apa? Bahwa para malaikat juga ridho dengan apa yang kita lakukan, serta mendoakan kita dengan meletakkan sayap-sayapnya. Keutamaan ketiga, apa? Bahwa seluruh penduduk, baik yang ada di langit ataupun di bumi, bahkan hewan-hewan yang ada di air maupun di darat, itu memberikan ataupun beristighfar untuk penuntut ilmu, memohonkan ampun kepada Allah untuk penuntut ilmu. Keutamaan keempat apa? Bahwa keutamaan seorang yang alim, seorang yang berilmu itu seperti qamar, seperti bulan, dibanding seorang yang ahli ibadah saja, yang dimana orang yang ahli ibadah saja diibaratkan seperti bintang. Dan keutamaan terakhir atau keutamaan yang kelima adalah bahwa orang-orang penuntut ilmu ini pada hakikatnya mereka sedang mengambil warisan dari para nabi. Dan yang ikhtitam dalam hadis ini, faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Dan barang siapa yang mengambil ataupun yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang besar. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini besok hari insyaallah. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan diberikan umur panjang. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.